Abdul Kamal ya. Kami khusus untuk terdakwa Pak Afif. Pak Kamal tadi sudah lama ya kenal dengan Pak Afif. Sejak kapan? 2010. Oh, sejak 2010. 2010 kemudian 2011. ya. Pak Kamal jadi PPK Aceh tahun berapa ya? 2015. Ya. Seterusnya menjadi staf di BTP Sumbagut ya. Ya. Oke. Pak Kamal tahu Pak Afif sebelum itu dinasnya di mana? Di Depan Pasar Ya, wilayah Wilayah 2. ya. Wilayah 1, sorry. Wilayah 1. Maaf. Wilayah 1 itu Jawa ya? Jawa. Ya. Kalau Pak Kamal Sumatera. ya, wilayah 2. Apakah itu hal yang lazim? Penempatan di luar wilayah kerja seperti itu. Kalau Pak Kamal kan orang Aceh kan? Iya. Asli Aceh. Asli. Bekerja pun di Aceh. pernah atau lazim atau biasa saja atau bagaimana? Nggak tahu ya. Ya. Kami hanya mau menanyakan betul ya, waktu Pak Afif dari wilayah 1 Jawa dipindah ditugaskan ke wilayah 2 Sumatera bagaimana? Ya. Nah, kemudian apa sih Pak tugas dan wewenang PPK itu? Bagi kontrak, Pak. Tanda kontrak, Kemudian mengerjakan proyek. oke, Kemudian menerima hasil pekerjaan. ya. Ya, kemudian menyerahkan hasil pekerjaan. Hanya itu, Yang penting ada beberapa yang itu ya. ya, yang paling penting itu, Pak. Manajemen proyek. Ya. PPK ini jabatan fungsional atau struktural? Saya nggak tahu, Pak. Tapi yang saya tahu ketika pengelola anggaran. Oke, pejabat pembuat komitmen Ya. PPK kan? Ya. Apakah fungsional atau struktural? Oke, kalau gitu pertanyaan kami ganti. Selain saat itu menjabat PPK, Pak Kamal juga menjabat apa di BTP Sumbagut? Waktu mendapat ketika. Iya. Juga ya. Oh, hanya PPK. Staf BTP begitu, staf satker atau staf biasa? Staf biasa. Staf biasa ya. Nah, sebagai PPK kemudian bertanggung jawab kepada siapa? KPA. Nah, KPA-nya siapa? Pada masa- Pejabatnya Pak, bukan orangnya. Kuasa pengurangan. Iya. Siapa? Yang Kepala menjadi balai. ya, kepala balai ya, kepala balai BTP Sumbagut. Nah, kalau PPK sebagai apa? Pengguna anggaran. Ya? Iya, maksudnya tadi kan Bapak bilang kita kan Pengelola anggaran, termasuk salah satu pengelola. ya, kalau ada kuasa pengguna anggaran KPA yang memberikan kuasa kepada KPA siapa? Ya. PA. APA siapa? Menteri. Menteri. Kan gitu. Menteri Perhubungan kan? Nah, kemudian terdakwa Afif menggantikan Pak Kamal sebagai PPK. Iya. Oke, selesai tadi perencanaan. Iya. Apakah dalam tahap perencanaan ini terdakwa Afif ada terlibat? Tidak. Tidak. Kemudian setelah perencanaan, pelaksanaan, Iya. ditujulah Pak Afif. Iya. Itu tadi yang dari wilayah 2 ke wilayah 1 ke wilayah 2 itu tadi kan? Iya. Kenapa Pak Kamal tidak meneruskan ke pelaksanaan waktu itu? Apa namanya? Saya sekolah. Oh, oke. Sekolah apa itu? S2. Oke.
gitu ya. Tapi tetap masih di Satker Masih saya. seterusnya sampai sekarang. Saya sekarang sudah pindah Pak, Udah pindah kemana? ke BPD Pak, Apa itu? Balai Pengelola Transportasi Darat. Oh, darat sekarang ya. Sampai tahun berapa di BTP Sumbagut? 2023. Oke. Berarti selama itu mengetahui lah proses besi talangsa ini ya. Baik. Coba kasih tahu kami Pak Kamal, kasih gambaran. Ini besi talangsa ini berapa panjang? Berapa kilometer? Usaha 35 kilometer. Dari Besitang ke Seliput Pak. Seliput ya. Kalau Besitang Langsa sendiri Itu mungkin apa sekitar 60 kilometer ya. Apakah sepanjang itu sebelumnya sudah ada jalur existing kereta api Belanda itu? Enggak. Itu kereta Belanda ya? Iya. Artinya pernah dilalui oleh kereta api. Siap. Sampai kapan berakhir operasinya itu? Kalau 1979. Oke. Belum lahir kita itu. Jadi udah puluhan tahun ya. Dan tidak ada operasi lagi. Tidak ada Pak. Apakah masih ada, kami yang awam ini lah ya, besi relnya itu masih ada di lintasan existing itu? Sudah hilang. Oh. Karena konflik. Sudah nggak ada lagi ya? Ya, karena Konflik? konflik bukan dari Oh diambil ya? Aceh, konflik Aceh Pak. Mesin dijual. Oke. Dicuri. Dicuri lah. Dicuri gitu ya. Baik. Pak Kamal lah yang orang Aceh. Bapak sering berarti ke lapangan, ke lokasi Besitang Seliput ini. Waktu masa Pak Afif nggak Pak, karena saya sekolah. Setelah itu, Setelah itu waktu 2023 yang disampaikan Ada ya? pendapat. setelah itu ada. Bagaimana kondisi di lapangan itu Pak? Hutankah, gunung atau seperti apa ya Pak? Kesulitan pelaksanaan pekerjaannya itu seperti apa? Ya ada longsoran. Oke. Kalau di longsor yang terjadi Longsor ya yang dibangun. itu kan setelah Ya. dimulai. Sebelumnya kan nggak tahu juga akan ada longsor, benar nggak? Oh nggak ada Pak. Iya. Iya kan? Yang saya tanya tadi situasi di lapangan itu. Jadi situasinya itu salib Pak. Oke. Jadi di apa namanya PTP 1 memang ada perubahan suasana. Dari sisi keamanan waktu itu, ini cerita 7 tahun lalu ya, kurang lebih lah 7 tahun, 8 tahun lalu itu seperti apa? Memang sulit juga ya, berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya. Aceh memang kalau proyek itu harus ada melibatkan apa namanya lokal. Putra daerah, Kalau bisa dibilang ya putra daerah atau artinya PPK-nya itu harus Pak Kamal gitu ya, putra daerah nggak? enggak, Oh, nggak harus. melibatkan aja Pak. Melibatkan putra daerah. Oke. Nah, tadi biar ini clear Pak ya, yang dikerjakan Pak Kamal sebagai PPK ini kan mereview desain. Iya. Artinya sebelumnya sudah ada desain yang dibuat oleh Jasakon tadi, begitu ya. Kita sederhana aja Pak, kalau kita sedang mereview sesuatu yang sudah ada, gitu ya. Apakah masih diperlukan FS? Biasanya sebelum review, Ya. sebelum desain. Kan desain udah ada tadi kan, 2011 kan sudah jadi, Iya. tapi kan tidak dilaksanakan itu ya. Iya. Mungkin terkait anggaran dan sebagainya itu kan, kemudian dianggarkan lagi mau dilaksanakan kan begitu, perlu review. Tadi kan 5 tahun gitu ya. Iya. Oke.
Apakah masih diperlukan itu penyelidikan tanah, visibility study? Kan cuma review, Pak. Ya sepengetahuan Pak Kamal aja, jangan pusing kan Pak. Bapak mengetahui nggak itu? Kalau waktu itu kan ini Pak, karena jalur Beripit. Oh. jalur desain itu Beripit dengan apa itu? dengan jalur existing. Jalur existing dengan jalur baru. Ya. Oke. Terus? Nah, jadi apa namanya, mungkin di beberapa titik gitu. Oke. Nah terus Pak Kamal tadi tahu desain yang dibuat Jasakon di 2011 ini tahu? Tahu. Oke. Kemudian setelah direview, apakah ada perubahan yang signifikan? Sebenarnya itu Pak yang tadi yang saya jelaskan pertama itu harus adanya R-nya harus besar supaya KK yang ini terpenuhi. Jadi sebenarnya harus ada dia di beberapa titik itu harus ada pembebasan tanah. Oke. Jadi tidak bisa dipaksakan gitu Pak. Karena kalau 200 mengikuti jalur Jasakon itu lengkungnya 200 Pak. Sedangkan itu tidak, hanya kecepatannya 70. Jadi kalau kita dapat lengkung 800 itu kecepatannya bisa 120. Maksimum, kecepatan ya, maksimum. Di PM 60-an Pak. Oke. Nah, kemudian Pak Kamal, spontan Pak Kamal ya, terkait dengan perlunya overpass dan perlintasan sebidang. Itu bagaimana saat itu? Dalam gambar itu? Itu tergantung konsultan. Hasil DED tadi? Iya. Jadi dia biasa memperhitungkan LHR Pak. LHR. LHR. LHR juga kendaraan yang mewah. Jalan raya atau ya, jalan karena kalau ya? semua dibangun perlintasan tidak sebidang, itu kan pasti anggarannya juga besar. Ya. Nah dari kerumitan situasi di lapangan, kemudian terjadi perubahan-perubahan dalam pelaksanaan, apakah itu mungkin terjadi? Mungkin Pak. Seharusnya perlintasan sebidang akhirnya harus lewat atas, lepas begitu kan? Ya. Kalau amblasan tadi nggak bisa dibelokkan dia, kalau begitu melewati amblasan itu bagaimana? Dia mungkin rekayasa akan dilewatkan. Tetap di jalur itu? Iya, rekayasa seperti dijelaskan Bapak. Ya. Oke. Nah Pak Kamal lah, tadi udah lama kenal Pak Apip. Berarti mengikuti selama Pak Apip sejak menjadi PPK itu di Januari 2017 sampai dengan pertengahan 2019. Mengikuti tidak proses pelaksanaan perjalanan BSL ini? Tahu Pak Kamal? Secara detail tidak, tapi kalau tahu. Ya. Terjadi problem-problem di lapangan itu tahu ya? Kalau sebenarnya kalau ini di masa akhir, tidak di awal. Bukan di awal ya? Bukan di awal. Oke. Saat itu kan masih staf di BTP Sumbagut ya? Ya. Pak Kamal mengetahui adanya upaya-upaya Pak Apip sebagai PPK untuk memperbaiki keadaan. Ada ya? Seperti apa aja? Ya. Bor sondir apa itu ya? Sondir apa Ya, itu gitu ya? pasti ada rencana secara detail pasti yang ini apakah untuk perbaikan akan dibuat suatu paket lagu atau apa, itu kan kewenangan kita. Iya.
Ada ya, melakukan itu terus ya. Oke. Saksi kenal dengan Cut Linda? Kenal. Siapa ya? Konsultan hukum. Orang penegakan hukum. Ya. Termasuk yang digunakan juga untuk memperbaiki gitu ya. Bagaimana saat itu? Saksi tahu apa yang dikerjakan Bu Linda dan bagaimana hasilnya? Jadi saya tidak terus terang itu yang saya mengenalkan Bu Linda itu Pak. Tapi setelah itu saya tidak mengenalkan. Hanya itu. Karena saya waktu itu ke sekolah. Ya. Tapi itu terserah Pak Afif. Pak Afif bisa mau pakai, mau tidak, itu terserah. Karena kalau tenaga ukur kan ya tergantung penggunanya. Mengukur apa itu? Dia kalau memang macam-macam Pak, kan untuk mulai satu proyek itu memang harus ada SOP Pak. Oh, Kayak fisik itu udah standar, harus ada saya apapun gitu. Mau kalau itu mau apa? Ya. Nah kemudian Pak Afif berakhir sebagai PPK, tahu? Tahu. Digantikan siapa? Pak Halim. Ya? Pak Halim. Pak Halim. Pak Halim ini. Oke. Pada saat digantikan, apakah pekerjaan BSL 1 sampai dengan 14 itu sudah selesai? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kan pegawai staf balai. Tapi saya sekolah Pak. Oh iya. Sekolah ya. Udah selesai sekolahnya? Sudah Pak. Oke. Sekolahnya di mana? Di Siakuala Pak. Hah? Siakuala. USK. Oh tetap di Aceh juga kan? Kemudian dalam proses perjalanan ya pembangunan jalur Besitang Langsa itu, apakah dilakukan beberapa kali pergantian kabalai? Iya. Siapa saja yang pernah menjabat? Dari mana? Yang mulai dari yang perencanaan tadi? Oh, waktu selama saya itu Pak Eni. Oke, setelah itu? Setelah itu Pak Nur Setiawan. Setelah itu Pak Nagapa. Setelah itu Pak Setio. Setio. Kemudian ya ada beberapa Pak. Ya. Pak Setio. Nah ini yang tadi saudara sebut, terangkan kepala balai ini sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran ya. Apakah PPK mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada kepala balai? Iya. Melaporkan Melaporkan perkembangan hasil pekerjaan dan sebagainya ya. Mengenalkan. Termasuk juga penggunaan anggaran. Iya. Pada saat penyedia mengajukan tagihan termin, apakah memerlukan persetujuan kepala balai? Iya. PPK cuma tekan kan? Ya. Ada di kabalai Ada semuanya. kabar. Nah, itu aja ya Pak Kamal ya. Sekarang masih di ini, di Satker, di BTP. Tidak, Pak. Oh iya. Ada ke Pak Kamal. Ada ke Pak Kamal. Apa? Ke Kamal loh. Ke penunjuk dulu. Oke, ke Pak Yusuf ya. Pak Yusuf tadi selain PPHP ya, juga menjabat PPK Binjai Besitang. Nah, di tahun 2016. Ya, 2016. Nah, jadi kan Di 2016 saya PPK Indonesia. 2016. ya, Binjai Besitang. Jadi kan Binjai Besitang, Besitang Langsa itu ya, lanjutan ini kan? Iya. Ya. Kalau Binjai Besitang selesai Selesai. Pak. dan operasional, Operasional baru satu PKA. berapa kilometer ya? 14 kilo. Sejak kapan pembangunannya? Bangunannya 2015. Selesainya? Selesainya 2019. Nggak ada masalah amblesan? Ambesan nggak ada.
Jadi itu tergantung struktur tanah di masing-masing daerah juga ya. Beda-beda. Beda-beda ya. Beda tidak bebaskan. Itu existing juga. Ya, kalau saya reaktivasi di jalur existing. Reaktivasi namanya. Oh, beda lagi tuh ya. Saya Reaktivasi. bangun di jalur yang lama. Oke. Tidak ada keluar dari jalur itu. Tidak ada benar. Nah, sepengetahuan saksi lah ya. Tadi kalau dibangun di jalur existing, apakah masih memerlukan trase? Jadi kalau di Sumatera Utara, jalur-jalur yang sudah ada itu tidak ada trasenya karena sudah dibangun sejak zaman Belanda. Ya. Untuk di Jili Sitang itu adalah jalur yang sudah dibangun zaman Belanda, di mana di awal tahun 2000-an itu sudah diaktif karena kondisinya sudah tidak ada. Coba Pak biar lebih jelas trase itu apa Pak? Trase itu tapak jalur, Ya. tapak jalur dari jalur sana. Siapa yang menentukan? Pejabat siapa yang menentukan itu? Kalau penetapannya kan untuk nasional itu Pak Menteri, untuk provinsi itu gubernur, untuk kota kabupaten bupati wali kota. Jelas nih ya, diatur undang-undang gitu ya. Itu trase itu satu jalur kereta apinya atau juga termasuk kanan kirinya itu? Tanah kosong kanan kiri apa namanya? Jalur hijau ya kalau kita. Ada Termasuk itu ya. Rumija, Remaja, Luas Jalan. Oh, termasuk itu. Jadi terhadap existing tidak perlukan lagi trase. Di Sumatera Utara tidak ada trase. Tidak ada lagi ya. Nah, dalam proses pembangunan Binjai Besitang tadi, apakah dibangun overpass? Overpass tidak ada, Pak. Kita edgrade semua. Apa namanya? Edgrade sejajar tanah. Sejajar tanah ya. Jadi tidak ada overpass. Nah, terkait dengan perlintasan sebidang tadi? Sebidang. Karena ini reaktivasi. Oh, oke. Itu ya. Jadi tidak perlu dia ke atas ya, tetap mengikuti jalur yang lama gitu. Di jalur yang lama. Itu aja. Nanti ada Pak Akib yang mau bertanya. Kalau Pak Subagia tadi itu spesifik memang di 2011 itu Pak Jasakon itu membuat besi tang lansai itu, gambar besi tang lansai itu ya. Saja besi tang lansai. Oke. Setelah desain dibuat selesai ya, setelah terima dan sebagainya itu selesai. Gambar juga sampai tindak tangan berikut. Oh, Lengkap. lengkap ya. Tapi saudara tahu tidak jadi dilaksanakan. Saya tahunya waktu ada masalah tuh ternyata digabung. Oh, Jadi udah nggak segitu lagi. iya iya. Tapi memang itu cuma 5 tahun itu ya Pak ya. 5 tahun. Itu peraturan Menteri Perhubungan dan kalau nggak salah itu perbaiki lagi di 2015 itu keluar aturan tapi mirip-mirip. Kalau tadi kan Jasakon sudah melakukan penelitian tanah. Apakah itu dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama hasilnya itu? 5 tahun maksimal. Oke. Jadi sudah dibatasi 5 tahun. Artinya kalau sudah lewat 5 tahun dianggap kadaluarsa karena mungkin alam atau iklim itu sudah berpengaruh terhadap kondisi Oh, lingkungan. harus diperbaharui terus ya. Ulang. Ya, itu aja Pak sebagian dari kami cukup yang mulia. Itu apa? Ada.